Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zara. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan proposal usaha yang kelompok kami buat, yaitu kedai kopi Loli. Pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakang. Kedai kopi adalah sebuah tempat yang pada dasarnya menyediakan minuman kopi dan minuman lainnya, adapun berbagai macam makanan lainnya. Kedai kopi berfungsi yang sama dengan tempat seperti restoran, kafe, ataupun bar. Dan suatu pengantaran budaya, kedai kopi memberi khidmat sebagai pusat interaksi sosial. Kedai kopi di luar memberi peluang kepada kopi di Indonesia sebelumnya identik dengan kedai kecil dan sederhana. Adapun visi dan misi kami yaitu visi untuk membangun dan memberikan ruang serta tempat para pencinta kopi, dan misinya adalah memberikan tempat dan pelayanan untuk para pelanggan dan memperluas jaringan dan memahami gerai dalam 2 tahun pertama. Baiklah, adapun profil usaha dari kedai kopi Loli, yaitu Cafe Loli merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya resto dan kopi untuk para pelanggan. Gaya hidup masyarakat saat ini sangat semakin modern, lebih bersifat komunistif, mendorong ide bisnis kafe menjadi salah satu alternatif nongkrong dan minum kopi terbaik dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Dengan tempat strategis karena berada di pinggir jalan Poros Toraja antara Makassar, Cafe Loli juga menyediakan beragam jenis kopi yang dapat dipilih pelanggan. Setidaknya dapat terjual dan 20 jenis produk kopi yang berasal dari biji kopi pilihan dari seluruh daerah di Indonesia. Adapun lokasi usaha yang berada di Jalan Poros Membali Buntu, unit pelayanan teknis Sentra Kopi Ganda Batu Silanan, Dusun Moleo Lembang, Kecamatan Gandrabatu Silanan, Kabupaten Tanah Toraja. Adapun aspek pasarnya, yang pertama target pasar utama adalah kaum milenial atau anak muda pecinta kopi dan pengunjung yang berwisata di sekitar Poros Toraja atau sedang ingin mencari tempat rileks untuk menghilangkan penat. Yang kedua, analisa SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama adalah pasar yang kuat, yang kedua adalah produk dengan kualitas premium, yang ketiga adalah harga yang sesuai dengan konsumen. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, memerlukan modal yang cukup besar, strategi promosi yang masih kurang efektif. Yang ketiga ialah opportunity atau peluang. Yang pertama, segmen pasar yang luas dan kuat. Yang kedua, bahan baku yang cukup mudah didapatkan. Dan adapun strategi pemasarannya ialah meningkatkan promosi Cafe Loli melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, FB, atau berbagai video lainnya. Dan kedua, mengembangkan proses kafe dengan interior dan eksterior yang unik. Dalam hal ini, Cafe Loli menerapkan konsep kafe yang gaya modern. Yang ketiga ialah menyediakan wifi yang berada di Cafe Loli. Dan yang keempat, menyediakan menu yang memiliki cita rasa unik berbeda dengan pesaing lainnya. Dan yang kelima ialah memberikan diskon dan promo bagi pelanggan yang bersama atau berkelompok sekitar 5 orang atau lebih. Dan adapun manajemen produksinya ialah gambaran produk dan pelayanan. Cafe Loli menyediakan berbagai produk kopi Toraja dengan pengolahan yang berbeda-beda sehingga memunculkan rasa khas pada kopi tersebut. Selain itu, di sini konsumen juga dapat memesan aneka makanan berat dan ringan seperti nasi goreng, roti bakar, puding, dan lain sebagainya.
Dalam hal pelayanan Cafe Loli akan membedakan antara no smoking dan area smoking dengan harap konsumen tepat mendapatkan kenyamanan selama mengunjungi Cafe Loli. Selain itu, terdapat ruang VIP yang berguna bagi pengunjung yang memesan tempat khusus tertentu. Dan setelah itu ada pun pendanaan perusahaan. Dari segi pendanaan Cafe Loli memiliki sekitar 55% dari semua total yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sisa kebutuhan modal tersebut digalangkan pada investor yang memiliki komitmen untuk menginvestasikan modal perusahaan kami dengan jumlah pendanaan yaitu 55% dan memiliki gas pengolahan kafe 45% dari investor. Kami menawarkan sistem pembagian hasil 65% untuk pengelola dan 35% untuk investor dengan kontrak selama 2 tahun. Dan adapun rancangan biaya dan pendapatan, yang pertama, perkiraan modal yang dibutuhkan ialah unit biaya modal usaha adalah biaya yang dibutuhkan oleh Cafe Loli adalah yang dihitung dari awal berdirinya perusahaan ini. Ya, adapun rinciannya seperti biaya tempat per tahun sebesar 25 juta dan renovasi tempat sebesar 10 juta dan adapun pembelian 1 unit motor 15 juta dan komputer kasir 1 unit 6 juta dan adapun peralatan makanan, meja dan kursi dan biaya lainnya. Total perkiraan modal mungkin 97 juta. Dan adapun perkiraan biaya per bulan seperti daging ayam 3 ekor, daging sapi 2 ekor per hari, aneka kopi, kentang dan berbagai jenis lainnya mungkin memakan jumlah sebesar Rp28.530.000 dan biaya operasional dan upah biasanya biaya listrik, air dan telepon atau transportasi atau gaji pengelola, gaji chef 2 orang memakan sebesar Rp6 juta. Dan adapun perhitungan modal investasi yang dibutuhkan setelah melihat rincian biaya di atas, maka rincian modal usaha yang dibutuhkan oleh Cafe Loli dalam sebulan berjalan terhitung dengan modal adalah biaya perkiraan modal sebesar 97 juta, biaya bahan baku per bulan sebesar Rp28.530.000 dan adapun biaya operasional sebesar Rp15.850.000. Total keseluruhannya ialah Rp141.380.000. Saat ini pemilik sekaligus pengelola telah memiliki 55% sebagai total biaya yakni sebesar Rp80 juta sehingga membutuhkan modal investor sebesar 45% yakni Rp65.450.000. Baiklah, adapun kesimpulan yang ingin saya bacakan ialah proposal bisnis Cafe Loli layak untuk dijadikan sebagai tempat investasi karena berdasarkan potensi usaha yang bagus, tempat yang digunakan cukup strategis, dan bisnis kafe serta memiliki segmen pasar yang kuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.